Benarkah dosa berzina membuat seseorang tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Allah dan Rasulullah telah mengajarkan kita tuntunan bagaimana cara berkehidupan di dunia dengan baik yang benar yang akan menghantarkan kita nanti setelah meninggal juga kehidupan yang indah. Allah dan Rasulullah tidak menginginkan kita tanpa aturan menjadi orang jahat, menjadi orang yang berdosa, lalu nanti setelah meninggal akan mendapatkan balasan yaitu neraka jahanam. Berzina adalah salah satu dosa yang banyak keburukan juga di dunia. Keburukan yang pertama, kita bisa saja mendapatkan penyakit dari perilaku tersebut. Belum tentu orang yang bersama kita itu orang yang bersih, yang sama-sama juga baru melakukan. Ketika yang sudah dilakukan bisa jadi muncul kecanduan bergonta-ganti pasangan, lalu kita yang menjadi sumber penyakit tersebut. Yang kedua adalah kita menjadi tidak memiliki harga diri. Melakukan hal itu kepada siapapun tanpa harus ada ijab qabul, tanpa harus ada tanggung jawab, hak dan kewajiban yang ditunaikan antara pasangan. Lepas seperti itu saja, tidak ada perjanjian apapun, kita hanya melakukannya suka sama suka. Dia bisa meninggalkan kita kapanpun dia mau, karena kita tidak punya komitmen yang jelas di dalam aturan negara dan agama. Selanjutnya, kalau kita mengandung anak hasil perzinahan, maka anak itu tidak akan mendapatkan waris, tidak akan mendapatkan hak nafkah. Kita akan zalim terhadap anak kita sendiri, dan anak ini tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologisnya karena ayah biologisnya tidak termasuk dari wali nikah. Dan kalau anak ini dibunuh sebelum lahir atau setelah lahir, itu juga menjadi dosa baru, yaitu dosa pembunuhan. Seperti banyak kita lihat di TV-TV, orang membuang anak di dalam kloset, dalam kantong plastik yang langsung diikat, atau orang membuang anak di semak-semak. Itu adalah dosa baru, itu dosa pembunuhan hasil dari perzinahan. Kemudian ada juga rasa malu yang ditanggung oleh keluarga besar karena salah satunya melakukan hal yang keji. Nah, itu yang tadi disebutin adalah keburukan yang akan kita terima di dunia. Aturan Islam bukan hanya menghukum tapi juga mencegah. Yang pertama, kita sebagai manusia harus menutup aurat kita. Laki-laki menutup auratnya, wanita juga menutup auratnya. Yang kedua, kita harus menundukkan pandangan. Kalau ada yang menimbulkan syahwat, kita harus menundukkan pandangan, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Kita bisa scroll atau skip langsung. Itu adalah perintah godul basar atau menundukkan pandangan, mengalihkan pandangan. Kemudian kita berpisah. Misalnya kita tidak boleh bercampur baur, berdesak-desakan dalam tempat umum. Kita harus menjaga jarak. Aturan selanjutnya untuk sebagai preventif perzinahan atau pencegahan perzinahan, tidak boleh berduaan di dalam tempat khusus seperti di dalam kamar, di dalam mobil, atau tempat-tempat yang orang susah untuk mendekati kita berdua gitu. Nah, itu tadi pencegahan. Juga ada ancaman bagi pelaku zina, Allah murka, Allah tidak akan memandangnya. Itu adalah ancaman yang Allah berikan kepada orang yang masih juga tidak mencegah perzinahan. Padahal Allah setelah menghalalkan pernikahan yang mudah dengan akad yang sah, diketahui oleh orang-orang, diketahui oleh keluarga, ada komitmen, ada tanggung jawab, hak dan kewajiban. Allah telah memudahkannya, tapi tetap dia memilih untuk berzina, maka itu Allah juga memberitahukan kepada kita tentang keburukan apa yang akan terjadi. Allah akan murka, Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan menolongnya ketika dia melakukan itu ya. Tapi Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Semua manusia punya dosa apapun, termasuk perzinahan, dan Allah menginginkan pelaku maksiat itu untuk bertaubat, untuk mengakui, berserah diri, dan memperbaiki keadaan. Hadis palsu yang mengatakan bahwa Allah tidak menerima sholatnya orang yang berzina selama 40 hari. Karena Allah sangat-sangat menerima taubat jenis dosa apapun selagi taubat itu memang taubatan nasuha. Murni dia mengakui dia salah kepada Allah, dia murni ingin berubah, dia murni mendekatkan diri, tulus mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah memang menanti momen itu. Karena manusia gak ada yang sempurna, gak ada yang gak ada dosanya. Bisa jadi satu manusia ini punya dosa keji perzinahan, tapi dia bertaubat. Detik itu juga ketika dia ingin bertaubat, Allah telah mengampuni dosanya. Dan kalau detik itu saat bertaubat dia meninggal, insya Allah dosa zinanya telah Allah ampuni. Jadi tidak benar bahwa sholatnya orang yang berzina itu tidak diterima sama Allah. Tapi kalau orang yang berzina ini sholat hanya sekedar sholat tanpa dia bertaubat hatinya dan lisannya,
Wallahu alam Allah terima atau tidak. Yang jelas setiap dosa harus bertaubat. Bukan hanya kita lanjutkan dosa lalu kita juga lanjutkan ibadah tanpa ada penyesalan di hati kita, tanpa ada rasa taubat di dalam diri kita, maka itu wallahu alam, kembali lagi pada niat. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum.